idols. Ya, potensi untuk menyesatkan itu ada. Jadi kayak gitu Pak, dikultuskan patung itu, ya kan, disiram-siram air, dikasih dupa, dikasih apa, itu kan patungnya jadi disucikan, jadi patung yang suci. Nah itu yang udah menyalahi firman Tuhan. Ya, saya rasa itu teman-teman. Kalau kalau intensi kalian, saya tidak meragukan itu. Kalian pasti orang-orang yang pengen melakukan ibadah yang betul kan, begitu kan? Ya kan? Mengimani gitu kan, menghayati iman. Tetapi memang potensi ketika kalian membuat patung menyerupai apapun, kemudian berdoa di depannya, di hadapannya, apapun itu intensinya, memang berpotensi untuk melakukan penyembahan kepada ilah lain. Ya, saya rasa itu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah begini kan baru ada kesempatan teman-teman. Kalau teman-teman mau kurang jelas, mau bertanya silakan. Jangan begitu lagi ini, Bu, begini Bu, begitu. Jadi teman-teman yang dibawa buyar. Oke Pak Ikan Asin, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan Pak? Ya, jadi kalau masalah patung yang ada di dalam Katolik ya, tentang Maria, itu bukan disembah Pak, tapi hanya untuk mengenang. Kami pun nggak pernah merasakan menyembah patung Maria maupun patung Yesus, nggak pernah ya, nggak pernah kami merasa kalau kami berdoa selalu mata kami merem gitu. Dan di dalam masalah berdoa kepada Maria itu kami meminta doa kepada dia, bukan meminta berkat. Bentar Pak, saya potong Pak. Bapak berdoa kepada Bunda Maria. Hanya menggunakan salam, Pak. Salam artinya sesama manusia, itu kan salam Maria gitu. Salam Maria kepada patung itu. Enggak, bukan kepada patungnya. Kan kalau kami berdoa juga kan merem gitu loh. Oh, merem ya. Maksudnya ya berdoa kan? Enggak melihat patung itu kan gitu. Iya Pak, aduh Pak sabar, saya cuma nanya. Bapak berdoa kepada Bunda Maria. Mengucapkan salam Pak. Iya, mengucapkan salam kepada Bunda Maria. Ya sudah. Ya sudah, itu aja Pak. Ya. Tanya boleh nggak Pak? Oke, apa lagi Pak yang mau Bapak sampaikan? Udah, nggak ada lagi, itu aja. Oh, iya. Ya, kalau masalah patung bukan berarti kami menyembah patung, bukan. Hanya mengenang. Ya, Bapak, menyembah itu apa sih Pak? Definisi menyembah itu apa? Menyembah itu Bu, sekalian dia bersujud, sekaligus dia mengucapkan permintaan doa, permintaan berkat lah ibaratnya gitu. Bapak lakukan itu nggak di depan patung-patung itu? Bukan di depan, ya memang betul di depannya, tetapi kan posisinya kalau mata merem kan nggak ngelihat. Mata merem. Ya kan? Gimana tuh Yan? Matanya merem Yan. Aduh merem melek dong. Kalaupun nggak ada patung di situ, nggak ada masalah buat kami. Iya, poinnya Bapak mengucapkan salam kepada Bunda Maria, tuh. Ya selesai. Buat saya sih nggak masalah lah ya. Kalau melek salah ya Pak? Berarti kalau di depan patung terus kita melek salah. Harusnya merem ya di depan patungnya. Nah sekarang ini kalau patung Yesus, salib yang ada salib di salibnya, orang Kristen apapun bisa juga kan menggunakan patung salibnya? Enggak, saya orang Kristen tidak pernah berdoa di depan patung Yesus, di depan salib pun saya nggak pernah berdoa di depan salib. Bahkan gereja saya nggak ada salibnya. Wow. Di gereja kami Pak, saya dari Betani, JKI, Kemawar Sharon, sama sekali. Oh pernah lihat nggak? Jangan dengan patung Pak, tanda salib aja di gereja saya nggak ada Pak. Nggak ada. Salib tuh di gereja saya nggak ada Pak. Salib kayak di depan gitu. Itu nggak ada Pak, di gereja saya nggak ada salib. Yang ada pelentong-pelentong tuh, gambar bendera-bendera, gambar bangsa-bangsa gitu adanya. Sekarang adanya layak TV gede di depan. Layak TV gede, nggak ada salibnya Pak, gereja saya tuh nggak ada salib. TV gede sekarang di depan. Teman-teman gerejanya ada nggak? Kalau nggak ada masih kuno nih gerejanya nih.
itu Yang ada adalah layar LCD. ya, layar LCD Layar yang LCD di gereja saya. itu, iya, sama itu ya teman-teman, kalau gerejanya belum gitu Kalau minta kalau saran donatur saya lah, Bu Sopi, saya lah, saya bikin lah. Bu Sopi, saran Ya, saya gimana? kepada gerejanya Ibu, ya bikinlah walaupun kecil. Ya, salib. Iya, Emang itu jalan salib. karena gini, posisi kita kan mengenang peristiwa penyaliban Yesus. Ya kalau mengenang oke lah Pak. Pak Gitu. poinnya begini Pak, poinnya tadi Ibu Sopi aja pakai salib kok, kalung salib kok. Saya setuju Pak. Seperti kata Bang Edis. Tapi Bu Sopi pakai kalung salib Iya, kan? jadi gini Pak. Jadi kita, loh ya dong. Nah ya udah, kenapa harus Iya dong. gereja nggak pakai salib? Konteksnya berbeda Saya nggak tahu Pak. Pak. Emang gereja saya nggak ada salibnya. Konteks Pak. Suruh belilah. Emang saya patung Suruh salibnya saya beli. kasih kembang, saya kasih lilin, dia nggak pernah Pak. Kalau bisa Saya suruh menggunakan belilah. kalung salib Soalnya karena gini Bu, memang saya gini orang gini Bu, Kristen. gini Bu. Nanti Ini, takutnya, Pak. Ini aneh ya. Pak. takutnya Bu, Penyembahan kepada jika patung kalau bisa makan gereja saya menggunakan itu kalung tidak salib, ada teman-teman. Teman-teman sabar kayak gini ya. Nggak ada, di Betani Saya nggak udah ada. bilang sekali lagi, kalau kita memberi saran atau nasihat, kalau nggak didengerin atau kagak diikutin, jangan ngotot teman-teman. Kenapa sih? Bapak kan udah nasihatin Bu Sopi, tolonglah gerejanya beli. Ya sudah. Ibu kan pakai kalung salib, ya sudah. Maksudnya jangan ini apa? Jangan terlalu ngotot. Sama seperti Bapak bilang. Saya tanya, Pak, Bapak berdoa mengucapkan salam kepada Bunda Maria. Iya, ya sudah. Saya nggak bakalan ke dalam. Jadi belajarlah, ya belajar kita memberi nasihat, saran, diterima atau nggak diterima ya sudah. Buat teman-teman di sini dapat edukasinya. Itu doang Pak, jangan. Wow, jadi begini, jadi begitu, nggak usah, nggak perlu. enggak, maksudku gini On. Takutnya nanti di framing sama pihak RT 6 itu gereja apa gedung serbaguna. Itu urusan yang lain Pak. Itu urusan yang lain, jangan. Karena nggak ada mikirin simbol yang lain. salibnya. Ya, ini Coba saya sulit tanya, memang Pak, teman-teman. tanya, Bapak pernah baca? Sebentar, Bapak pernah baca sejarah gereja mula-mula nggak Pak? Gereja mula-mula itu simbolnya bukan salib tapi ikan. Bapak tahu nggak? Kan. Ya tahu. Itu loh kayak nama Bapak tuh ikan. Namanya iktus. Jadi dulu orang gereja mula-mula itu supaya kita kasih kode nih, kita sama-sama tahu kalau dia orang Kristen, saya orang Kristen, dia penganut Kristus, pengikut Kristus juga. Itu simbolnya tuh, tandanya tuh bukan salib Pak, tapi ikan. Bapak tahu nggak itu? Namanya iktus. Iya. Simbolnya ikan. Jadi kalau saya orang Kristen, Ya, saya lambangnya itu ikan. anak-anak. Iya. Nggak ada simbol salib Pak, zaman-zaman dulu Pak. Ya nggak ada Gereja Kristen masalah. mula-mula Yang itu penting- pakainya ikan. Karena itu mungkin peristiwa itu gereja mula-mula itu dibuat pada saat gereja itu Bukan kan? Bukan, Tadi kan Bapak Pak. bilang, Gini, kenapa di Bu. gereja nggak ada salib? Bu, saya belajar menjawab lah Bu ya. Boleh muridnya belajar menjawab. Ya. Bu, Ibu kadang-kadang ketakutan sih sama muridku. Yon, lo orang jadi ketakutan gitu. Pak, Dia kan maksa, katanya di gereja harus ada salib. Nah, waktu gereja mula-mula kuul kan nggak ada salibnya, Yon, gitu loh maksud gue. Iya, ini saya belajar menjawab. Ibu percaya nggak muridnya menjawab? 50-50 sih kalau gue sama lu. Oh, 50. Oke, saya simpel aja Pak. Dulu logo ikan itu, simbol ikan itu, kenapa dipakai simbol ikan? Supaya nggak ketangkep atau nggak ketahuan sama tentara Romawi. Ya. itu maksud saya. Ya, maksud saya tadi malah nanya gimana kagak tahu. Iya. Oke, Enggak, Oke, Ibu. saya nggak mau ngebahas masalah ikan, saya bahas masalah apa namanya Ibu salib Sopi aja. 50 Pak. Ibu Sopi aja 50-50 tuh. Yang Bapak gimana 70-30 apa nih pembagiannya nih? Bu Sopi 50-50 kenapa? Takut kalau saya ngejawab pada kepanasan gitu. Oke Bu Sopi saya serahin sama Bu Sopi lah. Tapi saya Saya bersyukur serahin sama Bu Bu Sopi. Sopi. Bu Sopi saya Enggak, bersyukur. Pak. Bu Sopi Loh, masih simbol kita menggunakan. itu sebenarnya awalnya bukan salib, ikan ini loh Pak, ini simbolnya. Iya paham Gereja saya. mula-mula Paham. tuh ini.
Saya nggak mau ngebahas masalah ikan. Saya mau karena itu kan nama akun saya itu. Jadi saya mau bahas masalah Apa mengenai salib. urusannya sama Ikan asin beda dong. Ikan asin Iya. sama ikan ini beda, Pak. Tapi tetap ikan kan. Jadi walaupun Kalau gini, pakai awet. jangan bahas masalah ikan nanti. Bahas aja masalah salib. Maksud saya gini, Bu. Saya bersyukur Ibu masih menggunakan kalung salib. Itu artinya memang peristiwa itu masih Ibu kenang. Masalah gereja nggak mau menggunakan salib atau tidak menggunakan salib ya di tempat Ibu Sophie. Takutnya kalau ada non Kristen Bu ya. Gue bilang, Pak jangan urusin orang lain. Kadang-kadang bingung ya. Tuh di mall-mall ada salib nggak sih? Makanya jangan berpikiran sempit ke ya. Di mall-mall sekarang gereja-gereja pakai salib nggak tuh? Di hotel, di mall, bahkan di kelurahan yang aulanya dipakai. Coba nih pikiran luas nih. Jangan deh Bu Sophie kalau saya jawab 50-50. Bu, silakan Bu Sophie. Baru gue tahu kalau gue jawab Bu Sophie 50-50 teman-teman. Silakan Ibu. Mungkin dalam pemahaman saya tentang salib itu adalah hal yang vertikal dan horizontal ya. Artinya di dalam hukum yang pertama dari bawah ke atas adalah, ini pemahaman saya, tolong diluruskan untuk Bu Sophie ya, adalah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini pemahaman saya. Dan kalau yang horizontalnya adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, itu yang memakai salib pada tandanya ya seperti itu. Jadi tidak salah, bukan disembah Pak, tapi dilakukan seperti apa yang firman Tuhan lakukan gitu. Demikian. Maaf kalau saya salah, tolong diluruskan. Enggak, setuju. Benar. Benar ini. Pak, saya dengerin Pak, saya mau kasih analogi buat Bapak. Bapak naik ke gunung, di situ ada salib yang besar. Bapak naik ke gunung, bawa salib atau tidak? Kan kalungnya kalung salib, Pak. Saya tanya Berarti kan bukan masih kalung salib. menggunakan salib. Kalau salib masih bakal salib. Saya nggak nanya kalung salib. Ada salib yang syukuran Bapak. Bapak naik ke gunung. Bapak mau bawa nggak itu salibnya? Ya bisa aja tinggal gotong kan kalau mau kita bawa. Oke lah. Ya, dari akal sehat aja teman-teman. Ya. Saya mau katakan, nggak masuk Pak. Ya. Salib yang begitu gede, kita naik ke gunung masih bawa. Sebelum nyampe juga di perapatan gunung udah mati Pak, ngos-ngosan. Ya, Bukan pakai itu kendaraan intinya Bayon. Pak, ya. Bukan itu intinya, makanya. Si Somad bilang begitu ya karena begitu, ya seakan-akan apa sih, patung salib seakan-akan ada ininya. Nah itu si Somad. Ya kalau saya sih saya tinggalin, ngapain ngangkat-ngangkat yang begituan ke gunung? Angkat ke gunung ya. Belum Pakai mobil lah, ya. udah mati dulu. Pakai mobil, kalau ke gunung mana pakai mobil sih, Bapak. Makanya nih, ini kita secara akal sehat Pak ya, secara akal sehat ya. Sebab di Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Akal nih ya. Tapi merujuk itu saya sih nggak merujuk sama ini Bapak ya. Yang penting kita pakai akal sehat kita ya. Pikiran kita. Tapi udah ini nih ya, tujuan kemana sih tujuan? Silakan Bu, Bu Sophie jelasin lah. Sophie. Bu. Jelasin aja, jelasin. Enggak, udah selesai saya. Ya, saran saya walaupun kecil, Bu, tetap harus Saran di gereja lagi itu ada salib. aja si Bapak, betul ya. Ini kadang-kadang Saran aja. teman-teman ya. Sarannya udah 4 kali ya.
Udah cukup. Saya jadi bingung buat teman-teman ya. Nyambung apa kagak sih apa yang saya bilang? Saya sih jadi bingung ya. Tuh pengajaran sampai mana tuh lupa gitu. Ini sih si bapak gara-garanya nih. Ya itu dicatat teman-teman ya, Keluaran 23 ayat 24 ya. Keluaran 23 ayat 24. Ya Pak Ronald. Ya, izin Bang Dion, sorry yang tadi. Ya silakan. Ini kan udah salah. ini silakan Iya. kalau ada mau yang bertanya. Saya tertarik sama penjelasan Bu Sophie sih perihal. Saya juga baru tahu ya, ternyata kalau kita mendalam ya dari Bu Sophie itu relate sih memang bahwa benar Tuhan Allah itu ternyata membuat patung dan menghidupkan. Makanya tadi kayak Ibu bilang dibolehkan itu menyembah manusia ya karena ibaratnya kita memuliakan ciptaan dia Bu ya yang jadi hidup gitu kan, patung yang hidup. Nah, apakah ini kenapa dilarang kita itu Bu ya ke orang yang udah mati karena patungnya udah nggak hidup lagi Bu ya. Aku hanya ke situ aja sih, maksudnya jadi relate ke situ nggak Bu? Kenapa kalau yang mati itu udah nggak boleh lagi karena udah nggak hidup lagi dia. Jadi balik ke patung awal, jadi nggak ada kemuliaan lagi buat Tuhan untuk kita menghormati atau bahasa atau menyembah yang mayat ini gitu Bu ya. Aku hanya untuk itu aja. Jadi Ya nggak boleh, bener juga mayat di nggak boleh relasi ya disembah. kan. Iya karena udah Boleh nggak disembah hidup itu ya lagi ya Bu patung gitu ya. Allah Jadi yang hidup, gambar-gambar Allah ya manusia itu. Jadi manusia iya. tuh, jadi Iya, Allah itu paham Bu. menerima penyembahan melalui manusia. Karena roh dia itu ada di dalam kita. Italah patung yang hidup itu. Iya, ibaratnya kita suatu Sujud. emes ya, suatu Ya, manusia itu image-nya Allah dan kita hidup. Makanya Alkitab mengatakan kita karena patung-patung yang terbuat dari batu, emas, perak, apapun itu kemudian disembah-sembah, itu ditunggangi oleh kerajaan setan. Jadi kerajaan setan itu karena mereka sama-sama Allah kan, sama-sama roh, nggak kelihatan, betul? Allah roh, iya, iblis iya. juga roh. Maka Allah membuat image-nya, yaitu manusia. Iblis juga bikin image-nya dia, yaitu patung-patung tadi. Tapi dia nggak bisa bikin seperti Allah. Allah bisa bikin patung yang hidup, yaitu kita. Iblis nggak bisa. Iya, Makanya iya. Maka kisah Daniel pasal 3 itu Raja Nebukadnezar itu disujud sembah nggak? Disujud. Tapi ketika Raja Nebukadnezar membuat patung dirinya, maka Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau sujud kepada patung itu. Tapi dia mau sujud kepada raja. Paham nggak? Sujud kepada manusia sebagai image daripada Allah itu diperbolehkan Pak di dalam Alkitab kita. Maka dikatakan Abraham itu sujud sampai mukanya ke tanah kepada Bani Het. Daud sujud kepada Salomo. Betseba sujud kepada Daud. Itu banyak, 30 ayat Pak. Termasuk Yesus sendiri pada waktu dia lahir sebagai manusia disujud sembah sebagai raja. Kan orang-orang Majus itu berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kan orang Majus itu pikirnya bukan, di manakah Allah itu? Allah yang bentuknya seperti bayi ini kami mau menyembah. Kan dia mikirnya nggak begitu toh. Orang Majus itu loh. Kan dia mikirnya di manakah dia raja orang Yahudi. Raja ini baru lahir nih loh. Waktu itu usianya di bawah 2 tahun. Lalu ketika orang-orang Majus itu menemukan Maria ibunya dan Yesus, dia sujud, dia melakukan proskuneo sampai mukanya ke tanah kepada bayi Yesus, betul? iya. Sujud kepada Yesus boleh Pak, sujud kepada patungnya Yesus itu yang nggak diperbolehkan. Iya, Sujud kepada analoginya Raja gini Bu ya. Nebukadnezar itu sujud kepada patung Boleh ya. Raja Nebukadnezar itu tidak diperbolehkan dalam Alkitab kita. Iya. Analoginya gini Bu Kepada ya raja kali. boleh. Saya juga jadi ngeh Bu. Misalnya gini. Sujud kepada raja. Ya analoginya gini ya Bu ya. Jadi saya ngeh sih. Saya ngeh kenapa itu Allah itu istilahnya dimuliakan dengan kita menyembah manusia gitu. Jadi ibaratnya seperti anak saya ini Bu. Dia membuat lukisan ya kan. Terus lukisannya itu ternyata saya kasih ke teman saya, dipuji-puji ya kan. Saya kasih ke orang lain, ikut lomba, ternyata menang. Kita akan lihat anak saya senang banget loh. Karyanya itu ternyata disenangin orang. Nah, mungkin analoginya kayak gitu. Gimana
Bapak itu senang ternyata, oh Bu ciptaan yang Sofi, hidup ini Bu ternyata Sofi, dimuliakan juga. Gitu ya Bu ya analoginya Bu ya ya, mungkin ya. iya Pak, iya. Itu aja Bu sih. Sofi, Gemah, Bu Sofi udah moderator, saya izin dulu sebentar Bu ya, mau ke depan nih olahraga sebentar Bu ya. Kenapa? Iya, iya, Gemah iya. tolong ini ya, Bu Sofi, Oke. Bu Sofi udah moderator, lanjut aja Bu ya. Silakan Bu Sofi. Saya izin dulu sebentar teman-teman ya. Bu Sofi, Oke Bang. Thank you Bang. ya, Bu Sofi udah moderator. Teman-teman sebentar, lanjut Gemah. Ya, silakan Bu Sofi. Ya itu aja sih. Iya. Dari penjelasan itu saya relate Jadi sih kan Bu. Makanya analoginya ya. ketika ada ya, makanya kenapa patung-patung yang dikatakan punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi itu nggak boleh disembah, karena Allah itu sudah bikin selam yang hidup, yaitu manusia. Dan di dalam Alkitab, Adam itu disembah sebagai raja atau penguasa di bumi ini. Nah, kemudian Adam yang ini gagal, terus yang dua kita itu disembah, Pak. Kalau Anda baca Mazmur memperadab Yahweh dan Mesiasnya. Kemudian Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14, Mesias itu disembah bersamaan dengan Allah kita. Karena Mesias adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Sampai kapanpun Allah yang kita sebut, kita panggil, kita identifikasikan sebagai sang sumber atau Bapa itu nggak pernah bisa dilihat. Maka yang menerima penyembahan, yang menerima sujud kita, yang menerima proskuneo kita, yang menerima pelah atau latria kita adalah sang Mesiasnya. Alkitab jelas mencatat itu. Ya, sampai di langit yang baru dan bumi yang baru nanti tetap saja anak domba itu disembah bersamaan dengan Allah kita. Gitu Pak. Jadi yang menerima proskuneo dan latria adalah Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi Allah kita itu dimuliakan. Jadi Allah itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan demi kemuliaan Dia. Ya, for the glory of God, Jesus is our King. Gitu. Jadi Amin, Allah Bu. itu ingin memerintah bumi. Allah itu ingin memerintah bumi karena Dia roh, Pak. Dia nggak kelihatan, Dia nggak bisa secara langsung loh. Gimana caranya roh memerintah bumi? Nggak mungkin. Bangsa Israel aja menolak Allah sebagai rajanya karena nggak kelihatan. Kami ingin meminta 1 Samuel pasal 8. Kami ingin meminta seperti bangsa-bangsa, kami ingin minta raja yang manusia, betul? Masa raja kami nggak kelihatan, roh gimana sih? Karena kami tinggal di bumi. Kita ini kan manusia makhluk bumi, makhluk yang termaterialisasi. Kita tinggal di dimensi ruang dan roh, bukan tinggal di dimensi roh kita ini. Sehingga kita perlu wujud, kita perlu fisik, kita perlu sesuatu yang nyata, yang kelihatan. Maka Israel menolak. Masa Allah, kita nggak seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa lain punya raja, rajanya manusia. Masa kita rajanya Allah? Gimana sih, lu nggak kelihatan? Kita pengen manusia aja yang jadi raja. Nah, itulah sebabnya dinubuatkan suatu saat nanti Dia akan turun menjadi manusia yang disebut sebagai Raja Mesias dari keturunan Daud. Jadi Daud adalah tipologi atau gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus kita, yang disebut sebagai Melek Hamoshiach atau Raja Mesias, Raja yang diulapi. Jadi Jesus is our Messiah, the King. Ya, Dia adalah Raja Mesias kita. Itulah Yesus namanya. Jadi Allah itu memerintah bumi melalui tangan kanannya, itu Mesiasnya Yesus. Maka nanti yang menghakimi bumi itu adalah Tuhan Yesus. Karena Allah telah menyerahkan penghakiman atas semua manusia di bumi ke dalam tangan anaknya, yaitu Tuhan Yesus kita. Begitu Pak. Oke, ini kita sapa Baik dulu Bu, nih. thank you Bu. Pak Galaxy monitor. Ya. Ya, Salam Pak. Salam, Bu Sofi, Bapak. izin mau bertanya ke Bu Sofi boleh? ya mau tanya Pak, silakan Pak. Bu, tentang Santo dan Santa tadi, bukankah orang-orang itu disebutnya sebagai orang kudus ya Bu ya? Betul atau tidak Bu? Sebenarnya begini Pak, kalau di dalam perjanjian lama yang disebut orang-orang kudus itu adalah anak-anak Allah, para malaikat yang ada di surga. Nah, di dalam perjanjian baru yang disebut orang-orang kudus adalah kita jemaatnya. Jadi kalau Anda baca misalnya surat-surat Rasul Paulus yang mengatakan kamu adalah orang-orang kudus kepada jemaat yang kudus, itu maksudnya kita gerejanya Pak, bukan kepada orang-orang tertentu. Jadi sebagai sekumpulan orang-orang yang sudah dikuduskan itu artinya dipisahkan oleh Allah, maka kita sebagai eklesianya adalah orang-orang yang kudus, bukan orang-orang tertentu saja. Gitu. Jadi di dalam Alkitab kita nggak ada tuh yang namanya
santo, santa itu enggak ada. Rasul Oke. Paulus mengatakan orang-orang kudus itu kepada orang yang hidup pada waktu itu. Ya, dikatakan kepada orang-orang kudus. Ini coba saya kalau Bapak enggak percaya ya. Kepada orang-orang kudus yang ada di Roma, kepada orang-orang kudus yang ada di jemaat mana tuh, coba saya lihat ya. Bukan itu, Bu. Bukan orang kudus itu, Bu. Maksud saya, Bu. Iya, enggak ada, Pak. Itu santo santa itu kan tradisi gereja, Pak. Iya, misalnya gini, Bu. Saya lupa kalau ayat-ayat saya orang awam, Bu ya. Tapi 1 Tesalonika 3:13. Tapi intinya gini, Yesus Ya. datang kedua kalinya itu pada saat itu dia datang bersama dengan orang-orang kudus dan itu untuk menghakimi kita semua. Siapa tuh, Bu, orang-orang kudus yang datang bersama-sama Semua dengan Yesus? gerejanya, Pak. Semua orang yang percaya dan sudah dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan sorga. Jadi Semua, Pak. orang-orang Ini bahkan itu orang-orang kudus nih. Dengar. Contoh nih, banyak sekali nih ya surat-surat Rasul Paulus, misalnya tadi di Roma. Kemudian salah satu aja ya saya ambil ya. 1 Korintus 6 ayat 1 misalnya. Apakah ada seorang dari kamu yang jika bersih dengan orang yang berani mencari keadilan pada orang tidak benar, bukan kepada orang-orang kudus? Nah, siapa yang dimaksud itu? Orang-orang kudus. Ya kita, Pak, gereja Tuhan. Ya. Contoh lagi lainnya, misalnya tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Nah, ini bukan bagi santo-santa, Pak. Bagi orang-orang kudus maksudnya kita, jemaat Tuhan itu disebut orang-orang kudus. Itu Pak, kita ini loh Pak, gereja itu disebut perkumpulan orang-orang yang kudus. 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Siapa tuh orang kudus? Ya gerejanya, Pak. Kita ini gereja disebut perkumpulan orang kudus. Ya. Dari Paulus di Filipi 1 ayat 1. Dan hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Yaitu jadi semua jemaat di Filipi ini disebut orang-orang kudus, Pak. Bukan santo-santa tertentu. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Semua disebut orang kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Jadi Paulus menyebut jemaat di Filipi sebagai orang-orang kudus yang ada di Filipi. berarti Nah, orang-orang bukan itu ntar, santo-santa itu, Pak. Itu tradisi ajaran gereja itu. oke, Ya. berarti nanti orang-orang Kita itu semua ntar disebut orang-orang kudus. ya, Hah? berarti nanti orang-orang itu nanti semua datang pada bersamaan dengan Yesus di kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang yang masih hidup pada saat itu. Betul ya, Bu ya? Orang-orang kudusnya Ya. ikut menghakimi soalnya, Bu. Iya, betul. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus datang. Berarti kita kalau sudah meninggal kita ikut menghakimi pada orang-orang yang masih hidup pada saat itu. Bukan hanya sekedar Yesus tapi kita juga ikut menghakimi. Betul ya, Bu ya? Ya, betul. Kita akan duduk sebagai raja dan hakim sama seperti Tuhan Yesus. Saya lupa ayatnya, Bu. Saya memang Jadi bukan. untuk Nantilah pasal saya cari lagi. tertentu di dalam gereja, Pak. Kalau nggak salah di Alkitab ada Dalam tertulis, Bu. di dalam Alkitab, Oh. Pak, bahkan di dalam Alkitab yang disebut orang kudus tadi jelas ya, orang mati hidup. Karena jemaat itu disebut orang kudus. Ya. Kalau Bukan nggak yang salah mati ada lalu tertulisnya, Bu. sertakan, bukan itu orang-orang kudus ya. Orang kudus itu adalah orang yang mati dalam nama Tuhan Kristus. Kalau nggak salah itu ada tulisannya seperti itu. Tapi ya sudah. Ya udah, Bukan terima tadi kasih, loh, Bu. Pak. Saya hanya bertanya. Semua jemaat Kristus itu disebut orang-orang kudus. Tadi saya bacakan ayatnya. Rasul Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai perkumpulan orang-orang kudus, jemaat di Filipi sebagai perkumpulan orang-orang kudus, jemaat di Roma sebagai perkumpulan orang-orang kudus. Paham ya, Pak? Bukan orang yang mati Ya, Bu. lalu kita sucikan, bukan itu orang-orang kudus ya. Kita semua ini di gereja itu adalah orang perkumpulan orang-orang kudus. Oke. Terus satu lagi, Bu, kalau orang yang sudah mati itu masih bisa berbicara dengan Allah nggak, Bu? Kalau di dalam Alkitab kita ada roh-roh para martir itu yang terus-menerus menaikkan doa kepada Allah. Bapak baca di kitab Wahyu itu. Ini masih bisa berbicara dengan Allah ya, Bu?
Ya kalau mereka ada di Taman Firdaus ya masih bisa berbicara kepada Allah. Kalau Allah mau mendengarkan doa-doa mereka, buktinya di dalam Alkitab ada. Mereka berdoa dengan tetap saja menyampaikan doa-doa. Justru di dalam Alkitab itu bukannya orang mati berdoa kepada arwah ya, bukannya kita yang hidup berdoa kepada roh orang mati. Justru orang yang mati itulah mendoakan kita. Roh mereka dikatakan roh orang-orang yang kudus itu mendoakan kita yang di bumi ini. Ya, Bukan Bu. kita yang berdoa kepada mereka, justru mereka yang berdoa bagi kita di hadapan Allah. Karena mereka kan sudah dalam bentuk roh. Oke. Ya, sebagai penutupan saya ingin menginformasikan, Bu, itulah yang dilakukan oleh orang Katolik karena di doanya disebut Bunda Maria doakanlah kami, orang-orang kudus doakanlah kami, santo ini doakanlah kami. Jadi bukan kita berdoa kepada santo tapi meminta tolong dong doain kami. Kurang lebih seperti Bunda itu. Maria dan Santo Santa itu tidak mungkin mendengar, Pak, karena mereka sudah mati. Jadi Tidak mungkin. Alkitab mengatakan 1 Timotius 2 ayat 5, hanya ada satu pengantara kita kepada Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada satu manusia lain pun, baik Musa, Henokh, Elia, ya, Maria sekalipun yang bisa menjadi pengantara kita kecuali Tuhan Yesus. Karena mereka itu tidak maha hadir. Jadi ketika Bapak bicara, wahai Bunda Maria dengarkanlah kami, Maria itu tidak maha hadir, Pak. Dia manusia biasa sama seperti Anda dan saya. Ketika dia sekarang mati, menunggu bersama dengan orang-orang kudus lainnya di dalam dunia orang mati, dia tidak bisa mendengar doa Anda. Sekalipun Anda berkata, wahai Bunda Maria doakanlah kami, Maria tidak bisa mendengar. Karena dia tidak omnipresent. Apakah Bapak menganggap misalnya Santo Padre Pio, Santo Benedictus itu omnipresent? Mereka bisa mendengar doa kita. Menurut Bapak, apakah para santo dan santa itu maha hadir? Bisa mendengarkan Anda? Ya, saya boleh jawab Ibu ya. Ya, silakan. Ya, dan sekali lagi saya bilang tadi saya pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib 3 hari, Tuhan Yesus itu turun ke dunia orang mati dan dia mengabarkan tentang berita baik. Nah, disitulah orang-orang mati itu terbukti bisa mendengar apa yang di pewartaan dari Tuhan Yesus. Jadi artinya mereka masih bisa mendengar, Bu, dan mereka juga masih bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu yang Ibu tadi barusan Ibu sendiri yang menyatakan di Wahyu entah berapa itu orang-orang kudus itu berseru-seru kepada Tuhan Allah. Artinya memang yang mati itu adalah fisiknya tetapi secara rohnya tidak. Dan sekali lagi yang saya tahu orang Katolik bukan saya berdoa kepada santo, bukan, tapi selalu diakhiri dengan kalimat doakanlah kami. Seperti itu, Bu. Enggak, pertanyaan saya begini. Ketika Bapak mengatakan, wahai Santo Padre Pio, wahai Santo Benedictus, wahai Santa Maria, doakanlah kami. Memangnya mereka ini bisa mendengar doa Bapak? Ya, jawabannya jelas, tanyakan Pak. ya, Bu ya. Nanti saya coba tanyakan ya, Bu. Sabar. Jawabannya jelas tidak bisa. Bahkan Maria pun tidak kenal Bapak itu siapa. Kecuali nanti Bapak sampai di dunia orang mati, baru Maria aja nggak kenal Bapak, Pak. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mengenal nama kita satu persatu. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi begini, yang bisa mengenal kita, yang maha hadir, Yesus berkata begini, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus mendengarkan doa kita karena dia menjadi perantara, dia maha hadir, Pak, dia omnipresent. Yesus dan Roh Kudus itu maha hadir, dia Allah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa doa kita akan didengar. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat ilahi atau kealahan. Dia maha hadir. Di saya berkumpul, saya ada di Amerika, Bapak ada di Indonesia. Bapak berdoa di Indonesia, saya berdoa di Amerika. Tuhan Yesus sama-sama mengetahui dan sama-sama mendengarkan. Nah, pertanyaannya, apakah Maria maha hadir? Apakah santo-santo itu maha hadir bisa mendengarkan doa-doa kita? Tentu saja jawabannya tidak. Karena mereka hanyalah manusia biasa. Ya, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Santa Maria nggak ada di situ, nggak bisa dengerin Bapak. Nggak bisa, Pak. Bunda Maria tuh nggak ngerti Bapak, nggak kenal.
Justru makanya tadi saya bilang, bukan kita yang berdoa kepada Maria, Maria dengarkan. Maria enggak dengar Bapak, karena dia enggak maha hadir. Dia udah mati, Pak, dia di dunia lain. Yang bisa mendengarkan doa Anda dan saya, Alkitab mengatakan hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Maka dikatakan jikalau kamu menyembah Allah, maka kamu menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang bisa mendengarkan doa kita itu bukan Santo Santa itu atau Maria. Mereka, sekali lagi Pak, mereka tidak mempunyai sifat maha hadir, omnipresent. Mereka nggak ngerti apa yang terjadi di bumi ini. Mereka Ada tidak di kenal ayat Suryatu. berapa, Bu? Ada di Jadi ayat enggak. berapa? Pengkhotbah 9 ayat 5 Bapak baca di situ mengenai orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa dan sudah tidak punya kenangan apa-apa, Pak. Ya, nah tadi yang Bapak kutip misalnya, Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Dia turun ke dalam dunia orang mati, betul. Dia turun ke dalam apa yang kita sebut sebagai Taman Firdaus. Ketika dia turun di sana, ya, ke dalam dunia orang mati, di mana orang-orang kudus itu menantikan janji mengenai kedatangan Mesias itu. Tentu saja mereka dikatakan tawanan itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah kalau Bapak kan tidak turun ke dalam dunia orang mati, Bapak belum mati. Bagaimana Bapak bisa ngomong-ngomong sama Bunda Maria? Bagaimana Bapak bisa berkata kepada Bunda Maria doakanlah anakmu ini? Lah Maria kan sudah mati dan dia manusia biasa sama seperti Anda dan saya, tidak mendengarkan. Bahkan dia berpikir, ini siapa lu dari Indonesia katanya? Gua kagak kenal sama lu. Yang mengenal Anda dan saya, yang mengadopsi kita ke dalam keluarga kalian adalah Yesus. Ya, yang berkata, engkau anak-anak Allah jikalau engkau menerima. Bapak baca nggak Yohanes 1 ayat 12? Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, dan juru selamatnya, maka diberikanlah Roh Kudus sehingga kita ini disebut sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Kok Maria nggak kenal kita, Pak? Ada bisa aja ngaku-ngaku anaknya dia, tapi dia nggak kenal Anda, Pak. Dia bukan maha hadir. Jadi Santo Santa dan Maria itu bukanlah omnipresent. Mereka tidak bersifat maha hadir dan maha tahu. Mereka nggak tahu kebutuhan Anda dan saya. Sedangkan Alkitab mengatakan jikalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapamu yang di surga, yang maha tahu. Maria nggak maha tahu. Umpama nih, ya kan, gue lagi kesulitan ekonomi, lagi dipecat, Maria nggak tahu itu, tapi Allah tahu, Pak. Karena itu kita berdoa hanya kepada Allah, bukan dengan perantaraan manusia lainnya. Ini mungkin perlu perenungan panjang ya, saya tahu perlu perenungan panjang. Tapi saya harap tidak ada kalimat kepada, berdoa kepada, Bu, ya. Jadi Bu, tolong dong doain saya, Bu. Saya nanti mau ujian, tolong doain saya, Bu, ya. Nah, karena saya masih hidup, saya bisa dengar Bapak. Itu wajar, Pak. Nah, enggak, Misalnya nih, maksudnya kita datang ke konsepnya pendeta. seperti itu. Kalau orang mati itu tidak bisa mendengar atau enggak, saya tidak tahu, Bu. Karena saya tidak mengerti Alkitabnya ada di mana. Kalau disebut tidak tahu apa-apa, bukan berarti tidak mendengar. Tidak tahu apa-apa itu mungkin ada gosip di sini, mungkin dia nggak tahu ada gosip di Komal. Tapi kalau mendengar ataupun tidak Bukan. mendengar itu saya tidak tahu, Bu. Enggak, gampangannya begini aja, Pak. Gampangannya begini saja. Contoh ya, contoh. Saya manusia biasa. Menurut Bapak manusia tuh maha hadir nggak, Pak? Saya bisa tahu nggak kebutuhan setiap anak-anak Tuhan ini, setiap manusia ini? Enggak, Di dunia Ibu ini. nggak tahu Kalau Bapak nggak kebutuhan ngomong ke saya. kebutuhan keponakan saya, Ibu nggak tahu, Bu. Ya iya itu Pak saya maksudkan. Kan nggak kenal soalnya, Yang tahu Bu. itu hanya Tuhan. Maka kita tidak boleh berdoa atau memintakan doa kepada roh orang mati, apalagi orang yang mati, orang yang hidup aja nggak ngerti. Contoh nih, Bapak bilang, Bu Sophie doain saya ya. Pasti saya tanya, doain apa Pak? Oh saya kena sakit ayan misalnya gitu. Kan saya nggak tahu. Oh baik Pak, saya bantu doa. Tapi saya tidak maha tahu Pak kalau Bapak nggak ngomong sama saya. Nah ini beda sama tuh apa? Saya yang hidup aja saya tidak maha tahu. Apalagi nanti ketika kita mati. Dikatakan orang mati sama orang hidup udah gak ada urusan. Nah beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia punya sifat maha tahu dan maha hadir. Jadi ketika saya berdoa, Yesus hadir di situ. Contoh nih Pak. Contoh, Bapak percaya nggak firman Tuhan yang mengatakan, Yesus berkata begini, 2-3 orang berkumpul berdoa di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak percaya firman Tuhan Yesus ini? Iya, saya pernah dengar. Pernah dengar ya, memang saya tahu banyak orang nggak baca Alkitab ya. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ngapain lagi kita minta sama Maria? Pertanyaan saya, kalau saya percaya Tuhan Yesus yang maha hadir, yang maha mengetahui,
Ketika saya berdoa, dia ada di depan saya. Ini namanya kurang ajar nih Pak. Tuhan ada di depan saya. Saya minta tolong sama teman yang sebelah sono nih. Gue minta tolong sama tetangga. Tetangga, kasih tahu dong sama bapak gue. Gue butuh permen. Tetangga saya bilang, gila lu, bapak lu kan di depan lu, ngomong aja sendiri sama bapak lu. Kan begitu logikanya. Betul nggak Pak? Kalau kita percaya Yesus berkata 2-3 orang sepakat, 2 orang, Yesus berkata ini Pak, 2 orang aja nih di muka bumi ini sepakat meminta berdoa di dalam namaku, aku akan melakukannya karena aku ada di tengah-tengah kamu. Ngapain lagi kita minta sama orang lain? Orang bapak kita udah di depan kita. Betul nggak sih Pak Gema? Logika gue? Pak gue yang salah nih? Iya, betul Ibu, betul. Bapak nggak kita perlu udah di lagi depan kepada kita, orang ngapain mati. lagi minta sama tetangga Pak? Tetangga, telepon kita sama tetangga, sampein dong sama bapak gue butuh permen. Tetangga bilang, lalu gile, bapak lu di depan rumah lu, di dalam rumah lu sekarang, minta aja sendiri langsung. Ngapain lagi lu telepon tetangga, minta perantaraan tetangga untuk bilang ke bapak lu? Kalau hubungan kita baik sama Tuhan, minta aja sama Tuhan Yesus sendiri Pak. Ngapain minta sama orang lain tetangga yang nggak ngerti apa-apa? Kan gitu Pak ya, logikanya ya. Gitu Pak, jangan minta sama tetangga yang nggak tahu apa-apa. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak oke. langsung minta sama Tuhan Yesus, masa minta sama orang lain? Gimana? Oke Pak, Oke, cukup Pak ya sudah ya. Iya, Oke. terima kasih Bu pengajarannya Bu. Itu kan versi Ibu. Iya. Ya, Bapak, silakan. semoga bisa jadi perenungan ya. Jangan Ya, tersinggung ya Pak. masing-masing enggak Bu, masing-masing punya versi. Ibu mempercayai seperti itu silakan. Saya punya kepercayaan seperti apa silakan sama-sama. Ya, Bu. saya tidak percaya Terima kasih, Bu. perantaraan manusia lainnya. Saya hanya Ya, Bu. percaya kepada Tuhan. Silakan. Ya, sama-sama Bu. Makasih Bu. Oke. Saya turunkan Pak Galaksi ya. Ya, saya izin turun. Oke. Yang mau naik ada lagi silakan naik. Ada kursi 1 kosong itu. Lucu ya. Saya izin turun ya, saya